Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar kita harus garis miring wajib bermadzhab? Sebenarnya apa arti mazhab? Saya awam. Madhab adalah kumpulan pemikiran atau pendapat atau ijtihad ulama. Itu madhab. Madhab fiqhiyah. Ijtihad dari ulama. Oleh karena itu, madhab, pendapat itu banyak. Tidak hanya terbatas pada 4 madhab yang terkenal. Di sana ada madhab lain. Selain madhab yang 4, yakni pendapat ijtihad dari ulama. Dan kita mengetahui bahwa ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Tidak murni dalam kebenaran. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya manusia. Saya bisa benar, bisa salah. Dan para imam semuanya mengatakan, jangan kamu taklid kepadaku. Dan mereka mengatakan, ambillah dari mana kami mengambilnya. Dari mana mereka mengambil? Dari Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu kita mengetahui, kadang-kadang seorang ulama pada hari ini berpendapat begini. Besok atau lusa ia berubah. Ijtihadnya berubah. Terkenal Al-Imam Asy-Syafi'i ada 2 kaul, 2 pendapat. Pendapat yang lama, kaul qadim, dan kaul jadid. Pendapat yang lama, lalu beliau rujuk kepada pendapat yang lain. Begitu juga para imam yang lain, bahkan ada sampai beberapa kaul, seperti Imam Ahmad. Bukan hanya 2. Sehingga sebagian ulama menyempatkan menyusun kitab di antara pendapat-pendapat Imam Ahmad itu. Begitu juga Imam Malik. Bahkan Imam Abu Hanifah melarang muridnya menulis, jangan. Sekarang saya berpendapat begini, besok berubah. Besok saya rujuk. Paham sampai di sini? Berarti memang madhab, yakni kumpulan pendapat ijtihad ulama, bukan dalil. Sama sekali kita tidak diperintah mengikuti madhab. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan, serta tidak disunatkan saja tidak. Yang diperintah kita di dalam Al-Quran dan hadis mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti mazhab,
bahkan menentukan, mengharuskan mengikuti madhab, itu bid'ah di dalam Islam. Apalagi sampai asabiyah, ta'assub kepada madhabnya, yang penting madhabnya. Walaupun berselisih dengan dalil, tetap pegang madhabnya. Nah, ini bid'ah besar lagi. Jadi menentukan salah satu madhab di dalam Islam, bid'ah. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tidak diperintah mengikuti manusia. Kita diperintah mengikuti Alkitab, mengikuti kembali kepada Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada zaman sahabat apa ada madhab? Tidak ada. Madhab Abu Bakar, madhab ini. Paling itu dikatakan madhab secara bahasa, yakni dia pendapat, ra'yunya. Bisa benar, bisa salah, ijtihad ulama. Ada di zaman sahabat madhab seperti yang sekarang kita dengar ini. Dan sejak beberapa abad yang lalu, di zaman kejumutan Islam, kejumutan sebagian kaum muslimin. Maksud saya, zaman sahabat tidak ada. Tidak pernah lahir madhab-madhab itu. Enggak ada. Bagaimana dengan di masa tabi'in? Tidak juga ada. Di masa tabi'ut tabi'in tidak ada. Bahkan di masa para imam itu tidak ada. Tidak ada seorang pun muslim dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menentukan salah seorang ulama untuk diikuti sepanjang hayat kehidupannya. Enggak ada. Kapan waktu dia bertanya kepada orang alim yang mana saja yang bertepatan dia ketemu? Saat itu. Rabbuna perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah memerintahkan dua golongan manusia. Yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Yang mengetahui menjawab, menyebarkan ilmunya. Yang tidak mengetahui, bertanya kepada yang mengetahui. Dua golongan manusia diwajibkan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tidak menentukan salah satu untuk diikuti. Diharuskan bermadhab ini, bermadhab Syafi'i. Itu tidak pernah ada di dalam Islam. Itu muhdats, bid'ah. Minta bantuan ulama dari seluruh ulama. Para pelajar bahas. Baca kitab-kitab berdalil. Kemarin waktu di Bandung saya ditanya kitab Abu Syuja'. Saya bilang mundur ke belakang antum. Tidak ada dalil kitab itu. Tidak menjelaskan dalil. Mundur antum ke zaman kejumutan. Karena kitab itu ditulis di abad kelima. Abu Syuja', abad kelima itu. Itu kitab matan ringkasan. Kapan antum tahu dalil qala Allah, qala Rasul? Kehidupan para sahabat, kehidupan tabi'in, kehidupan tabi'ut tabi'in, kehidupan para imam dalam beragama, qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Jika antum tidak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Siapa saja ahli ilmu? Yang memang ahli ilmu, tidak menentukannya. Kadang-kadang sahabat bertanya kepada Abu Bakar, kadang-kadang bertanya kepada Umar, kadang-kadang bertanya kepada Ali, kepada Utsman, dan seterusnya. Yang ahli ilmu di kalangan mereka. Mereka semuanya ahli ilmu. Tapi ada sebagiannya para ulama. Tidak ditentukan, tidak.
Tidak boleh ditentukan, diharuskan mengikuti ini. Ini bid'ah. Dan madhab-madhab itu tidak ada ditentukan. Madhab Syafi'i, madhab itu. Itu siapa yang menentukan? Syafi'ikah? Tidak. Bahkan beliau melarang. La tuqalliduni. Jangan kamu taklid kepadaku. Al-Imam Al-Muzani, salah seorang murid terbaik Al-Imam Syafi'i, meringkas kitab atas wasiat katanya, kata beliau, kata Al-Muzani, wasiat dari Syafi'i, jangan taklid kepadanya. Kayak kumpulan ijtihad beliau, pandangan beliau, pemikiran beliau, bisa benar, bisa salah. Bagaimana menentukan benar dan salahnya? Dari Alkitab dan Sunnah. Semua para imam. Gak ada yang mengatakan ikuti madhabku. Gak ada. Lihat, perhatikan firman Allah. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Ahli ilmu yang mana saja, tidak dibatasi. Hanya 1, 2, 3, 4, tidak. Tanya kepada ahli ilmu. Nah, ketika tanya kepada ahli ilmu, apa jawaban ahli ilmu? Apakah jawaban ahli ilmu mengatakan, madhab ini berbicara begini, madhab ini berbicara begini, imam ini. Bukan. Ahli ilmu menjawab, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Jika tidak ada atau dalil tidak jelas, tidak nyata, maka ia berijtihad untuk menjawab pertanyaan. Itu ahli ilmu. Kalau dia menjawab qala fulan, qala fulan, qala fulan, itu bukan ahli ilmu, itu muqallid. Ahli ilmu menjawab qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Jika dia tidak ada, dia lihat ada dalil, maka dia berijtihad. Begitulah para imam, termasuk imam yang 4. Mereka mengeluarkan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ketika tidak ada atau tidak jelas, maka mereka berijtihad. Kalau itu ruangnya ruang ijtihad, maka mereka berijtihad. Bisa benar, bisa salah. Ya. Jadi mazhab itu pemikiran, afkar, ijtihad para ulama. Banyak. Dia bukan dalil. Tidak perintah kita mengikutinya. Bahkan menetapkan harus bermadhab, itu bid'ah dalam Islam. Kalau ditambah lagi asabiyah madhab, kepanatikan terhadap madhab, walaupun menyalahi Al-Quran dan Sunnah, lebih besar lagi bid'ahnya. Taklidul a'ba. Ambil dari seluruh para ulama, ambil dari seluruh madhab, dengan tidak menentukan, tidak mengharuskan. Lihat firman Allah, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Ahli dzikri, ahli ilmu, umum. Antum mau kembali ke zaman jumud, bukan ke zaman para sahabat, zaman keagungan, kebesaran Islam. Kalau para pelajar baca kitab yang berdalil, boleh mengadakan perbandingan. Mana yang lebih dekat kepada Alkitab dan Sunnah, jika antum mampu. Ada banyak kitab ulama yang berdalil, bahkan yang bebas mazhab. Orang harus bebas mazhab. Tidak boleh mengikuti selain Alkitab dan Sunnah. Tadi ayatnya saya bacakan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk para imam, berpegang dengan ayat itu. Maka tadi saya katakan, kapan mulai adanya madhab-madhab ditentukan itu? Dan oleh siapa? Abad pertama tidak ada, abad kedua tidak ada. Bahkan di masa para imam, abad ketiga,
Tidak ada. Setelah itu, setelah selesai, apa yang Nabi sabdakan? Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dalam sebagian hadis, ada tambah lagi satu kurun keempat. Sebaik-baik manusia, orang-orang yang hidup di masaku, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup sesudahnya. Itu tabi'in yang hidup di masa sahabat. Masa sahabat itu dari tahun 11 Hijriyah sejak wafatnya Rasulullah SAW sampai awal-awal abad kedua. Berakhir abad pertama, itu tahun 111 Hijriyah. Satu abad masa sahabat. Enggak ada orang bilang mazhab fulan, enggak ada. Hidup tabi'in bersama tabi'ut tabi'in. Ada madhab fulan, enggak ada. Hidup pada masa tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang hidup pada masa tabi'ut tabi'in, 3 masa ini. Enggak ada. Enggak ada disebut fulan Syafi'i, fulan Hanafi, fulan Maliki, fulan Hambali. Enggak ada. Bahkan Syafi'i disebut apa? Syafi'i. Apa Syafi'i disebut Maliki? Sehubungan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik? Enggak. Itu orang-orang jahil yang buat seperti itu. Memecah belah umat, berkotak-kotak. Ini salah satu bahayanya madhab itu memecah belah. Dan mereka saling menyesatkan satu dengan yang lain, saling membantah. Bahkan ada yang mengatakan Syafi'i tidak boleh bermakmum kepada madhab dari Syafi'iyah, tidak boleh bermakmum kepada Hanafiyah. Sampai begitu. Pertengkaran itu. Ta'assub, kefanatikan, penentuan. Itu bukan dalil. Bukan dalil. Tuh lihat ada ulama disandarkan. Yang nyandarkan bukan ulama itu. Orang-orang jahil yang nyandarkan. Orang-orang yang bermadhab itu. Bukan ulama itu. Kalaupun ulama itu, apa itu dalil? Bukan dalil. Kita tidak diperintah mengikuti manusia. Kita diperintah mengikuti Alkitab dan Sunnah. Pegang itu. Ambil agama antum dari situ. Mulai sekarang baca Al-Quran. Baca. Kalau tidak tahu, tanya. Baca hadis. Baca kitab-kitab ulama yang berdalil. Para pelajar, ajarkan. Ada kitab Bulughul Maram, kitab Ahkam, langsung hadis. Ambil syarahnya, ada Subulus Salam, ada ini. Gak ada mazhab. Setelah itu baru orang-orang jumud. Ada kepentingan-kepentingan khusus. Dari politik, dari paham, dan lain sebagainya. Maka ditimbulkanlah mazhab-mazhab itu. Dan terjadilah pertentangan syadid. Kalau antum baca dalam sejarah. Yang tidak pernah terjadi pada kurun khairul kurun, tidak pernah terjadi. Oleh karena itu dikatakan menentukan salah satu atau mengharuskan, mewajibkan bermadhab bid'ah dalam Islam. Bahkan madhab itu bid'ah dalam Islam. Keberadaannya bukan orang-orang itu, bukan. Karena tidak pernah ada pada kurun-kurun yang terbaik.
Lalu mulai mereka menakut-nakuti kaum muslimin agar jauh dari kitabullah. Oh, Alkitab ini susah dipahami. Berani kita mengatakan susah Al-Quran ini. Rabbuna katakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini. Bagi orang yang mau, siapa yang mau belajar, pasti akan mudah. Belajar membacanya, belajar tajwidnya, belajar bahasanya, belajar memahaminya. Rabbuna mudahkan. Bagaimana Allah katakan mudah, kita bilang susah. Apa tidak tersesat kita? Allah katakan mudah Al-Quran secara umum. Orang awam, orang alim mudah. Karena Rabbuna tidak memilah-milahnya. Mudah khusus orang alim. Ada bagiannya mudah untuk orang alim, ada bagiannya. Untuk orang awam ada bagiannya. Orang non-muslim saja baca terjemahan Al-Quran. Dan dia melihat. Dan dia lihat sesuai dengan apa yang ada sekarang ini. Dan ketika turunnya Al-Quran belum ada ilmu itu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Al-Quran hidayah dan nur cahaya. Antum tidak mau hidayah dan cahaya menerangi hidupkan kehidupan antum. Sehingga antum terbenam dalam madhab ta'assub. Mengajarkan madhab ini Syafi'i. Padahal Syafi'i tidak gitu. Dari satu sisi tidak ada pada zaman Syafi'i. Enggak ada. Berkembanglah itu. Lalu dimasukkanlah, dikaitkanlah dengan Syafi'i, dengan Malik, dengan Abu Hanifah, dengan Ahmad, para imam ini, yang mereka sama sekali tidak mengatakannya. Diidofahkan kepada mereka. Itu bukan rahasia umum lagi bagi para pelajar. Syafi'i, kalau antum mau tahu tentang Syafi'i, baca di kitab Al-Um. Barang siapa yang mampu, baca. Kitab Al-Um. Penuh dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul. Karena Syafi'i berijtihad. Yang menunjukkan bahwa madhab itu buah pikiran, ijtihad para ulama. Kadang-kadang Syafi'i mengatakan, kalau hadis ini sah, saya berpendapat demikian. Berarti dia belum tahu. Ragu tentang kesahihan hadis. Berapa kali, berapa banyak Syafi'i mengatakan seperti itu. Sekarang dia berpendapat, besok dia rujuk, ada qaul qadim, qaul jadid. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Ahmad. Lebih dari itu, begitu juga Abu Hanifah. Karena semuanya ijtihad. Dan ilmu itu tidak menerima kejumutan. Ilmu itu. Dia berjalan terus. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, Antum lebih tahu dariku tentang hadis. Lihat. Kalau ada hadis, yakni sahih, dari mana saja. Dari orang Hijaz, dari orang Irak. Beritahukan kepadaku agar aku berpendapat seperti dengan hadis. Lihat Syafi'i. Karena tidak semua hadis sampai kepada Syafi'i. Sehingga ia mengatakan kepada orang yang pernah belajar kepadanya, Imam Ahmad, Antum a'lamu minni bil hadis. Kamu lebih tahu dariku tentang hadis. Imam Ahmad meriwayatkan hadis banyak sekali. Beritahukan aku kalau ada hadis sahih. Karena itu terkenalah perkataan para imam itu. Dan Syafi'i sab terdepannya, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sah, itulah madhabku. Berarti madhab Syafi'i apa? Hadis. Kok sekarang kita nyandarkan kepada qaul Syafi'i? Bermadhab Syafi'i, bermadhab Ahmad, bermadhab Malik, bermadhab Abu Hanifah. Tidak benar. Dan ta'assub, bahkan ada yang ta'assub.
Kalau ada ayat yang bertentangan dengan mazhab kami, maka ditakwil ayat itu. Atau dikatakan mansuh. Dan sesama mereka tadi. Dahulu pernah terjadi. Ratusan tahun yang lalu. Di Masjidil Haram. Ada 4 mimbar. 4 imam sholat. Begitu rusaknya mazhab itu. Memecah belah kaum muslimin. Nanti ada imam buat mazhab Syafi'i, ada imam buat mazhab Abu Hanifah, ada imam buat mazhab Ahmad, ada imam buat mazhab Malik. 4 imam di Masjidil Haram. Beratus tahun lamanya. Sampai pada masa Malik Abdul Aziz kalau tidak salah, atau anaknya. Di stop, 1 imam saja. Beratus tahun. Jadi kalau mazhab Abu Hanifah sholat, yang mazhab Syafi'i nungguin imamnya, nggak sholat, nggak ikut sholat. Begitu sampai mazhab itu. Itu zaman kejumutan. Yang lewat daripada zaman khairul qurun. Antum mau seperti itu? Ikhwan, khususnya para pelajar, jangan mau ditakut-takuti oleh kaum madhabiyun. Enggak harus. Pegang Alkitab dan Sunnah. Itu yang Allah perintahkan. Tadi ada ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, apa buktinya? In kuntum tuhibbunallah. Syarat itu. Jika benar-benar kamu mencintai Allah, apa pembuktiannya? Karena dalam Islam, orang yang mengatakan iya atau tidak diharuskan, diwajibkan memberikan pembuktian ilmiah. Memberikan pembuktian ilmiah. Orang-orang mengatakan kami cinta kepada Allah. Tapi apa pembuktiannya? Pembuktiannya, fattabi'uni. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka manusia. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, maka pembuktiannya adalah ikuti aku. Kaum salaf menamakan ayat ini ayat imtihan, ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi ia tidak beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya mardud, tertolak berdasarkan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada keterangannya dari kami, maka tertolaklah amalnya itu. Diperintah kita untuk ittiba'ur rasul, bukan ittiba'ul madahib. Gak ada, itu bid'ah. Jangan antum kerjakan, jangan kaum muslimin kerjakan. Ambil agama antum dari Alkitab dan Sunnah. Tidak paham? Amalkan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Siapa saja minta bantuan para ulama yang hidup dan yang telah mati. Para ulama warasatul anbiya yang senantiasa keluar dari lisannya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul.
Maka kesimpulannya pertama, mazhab itu bukan dalil. Kalau bukan dalil, tidak diperintah kita mengikutinya. Kita diperintah mengikuti Alkitab dan Sunnah. Mazhab itu kumpulan ijtihad para ulama. Hasil dari perenungan, pemikiran mereka, pemahaman mereka terhadap din. Dan mereka selalu merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Ada kalanya tepat, ada kalanya salah. Dan kalau tidak ada dalil, dan itu masalah-masalah mendatang, atau dalil tidak jelas, maka mereka ijtihad. Karena itu mereka sepakat semuanya. La tuqalliduni. Mana Imam Malik pernah mengatakan, ikuti perkataanku, ikuti madhabku. Mana Syafi'i pernah mengatakan, ikuti madhabku. Enggak. Mana orang-orang yang pernah belajar kepada Imam Malik seperti Syafi'i mengatakan, saya Maliki. Enggak. Atau Imam Ahmad pernah duduk di majelis Syafi'i mengatakan, saya Syafi'iyah. Enggak. Itu belakangan. Ya itu tahu ya, saya tahu. Berarti madhab bukan dalil. Dengan sendirinya yang kedua, kita tidak diharuskan, diwajibkan, bahkan disunatkan saja tidak bermadhab itu. Bahkan menentukan salah satu madhab. Kan kalau kita bermadhab dengan sendirinya kita menentukan salah satunya. Itu bid'ah dalam Islam. Karena dengan sendirinya akan banyak dalil yang kita tinggalkan. Karena tidak semua imam itu tahu dalil, sampai dalil kepadanya. Syafi'i tadi mengatakan kepada Ahmad, antum a'lamu minni bil hadis. Kamu lebih tahu dariku tentang hadis. Beritahukan kepadaku. Sehingga aku rujuk, berpaham seperti itu. Dan beliau terkenal. Dan yang lainnya juga mengucapkan, idza sahhal hadis, fahuwa madhabi. Syafi'i kalau sudah nyata hadis itu, maka tidak boleh ada perkataan orang lain. Semuanya. Menunjukkan mereka tidak bermadhab. Tidak menganjurkan bermadhab. Apalagi mewajibkan. Menentukan salah satu diikuti, banyak ketinggalan dalil. Satu. Yang kedua, kita akan menyelisihi dalil yang begitu banyak. Karena keterbatasan para imam itu, sampainya hadis kepada mereka dan ijtihad mereka. Oleh karena itu kita mengambil dari semuanya, dari para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para a'immah kita. Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Sufyan al-Thawri, dan seterusnya. Dari yang sebelumnya. Dengan tidak ditentukan. Belajar dari Alkitab dan Sunnah. Ya. Dan yang ketiga, kalau sampai kita asabiyah, kita ada dua bid'ah paling tidak beredar begitu banyak. Penentuan keharusan bermadhab. Kemudian ta'assub madhabiyah. Yang penting madhabnya. Walaupun kebenaran itu ada pada madhab yang lain, tidak mau dia. Ta'assub madhabiyah. Ini dengan sendirinya tentunya terkena kepada
ayat-ayat atau ya yang melarang untuk ta'assub, asabiyah. Perhatikan ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka telah mengambil ahbar, ahli ibadah, ulama mereka, dan ruhban mereka, ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah, wal masih ibn maryam, dan al-masih ibnu maryam, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan mereka tidak diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. Orang-orang yang asabiyah kepada madhab masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Mereka telah mengangkat imam-imam itu nanti arbabam min dunillah, walaupun menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Padahal perjalanan para imam itu tidak demikian. Sama sekali. Bahkan mereka menentangnya. Kalau mereka mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menyandarkan kepada mereka, kata ulama, ya, bukan kata saya, pasti mereka akan mengingkari dengan sekeras-keras pengingkaran. Karena mereka menyeru kepada Alkitab dan Sunnah. Kan turunnya ayat yang mulia ini mengungkap apa yang ada pada ahlul kitab, yang menjadikan ahbar dan ruhban mereka arbaba min dunillah. Walaupun bertentangan dengan kitabullah, tetap perkataan ahbar dan ruhban. Begitu juga asabiyah, madhabiyah. Karena itu para ulama menyerukan dari zaman ke zaman, dari zaman sahabat, tabi'in dan termasuk para a'immah, kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena diperintah tadi oleh Al-Quran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin. Semua umat Islam kembali kepada Alkitab dan Sunnah yang sahihah. Tinggalkan keharusan, kewajiban, apa yang diharuskan, diwajibkan, bermadhab. Tidak ada di dalam Islam. Tidak pernah ada. Itu ada oleh orang-orang karena beberapa sebab tertentu. Dibuatlah madhab-madhab oleh para imam itu. Lalu disandarkanlah kepada para ulama ini dan itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, yang tidak pernah ada pada zaman sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para imam itu. Dan tidak diperintah juga oleh para imam itu. Berarti mereka ini menyalahi Alkitab, menyalahi As-Sunnah, menyalahi perjalanan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan menyalahi perjalanan para a'immah itu. Oleh karena itu kaum muslimin kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Belajar Alkitab dan Sunnah. Al-Quran mudah. Orang-orang berbahaya mengatakan sangat berbahaya, dan dia tidak tahu mungkin bahayanya. Quran susah dipahami oleh orang awam. Subhanallah. Rabbuna katakan mudah, dia bilang susah. Apa tidak sesat? Barangkali husnudzon belum sampai ayat itu kepadanya. Kalau sampai tentu tidak akan mengatakan seperti itu. Mengerikan.
Jangan ikut kaum madhabiyun. Jangan duduk di majelisnya. Duduk di majelis ilmu. Duduk yang belajar. Qala Allah, qala Rasul. Ya, panjang pembicaraan ini. Karena ini minta pemahaman.